Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa penegakan hukum atas kasus Dini Sera tengah menjadi sorotan dari Komisi 3 DPR RI, buntut dari keputusan hakim yang mengabaikan bukti visum dan juga rekaman kamera CCTV dalam vonis yang dilakukan. Komisi 3 DPR RI menyayangkan adanya vonis bebas terhadap tersangka dan mengharapkan adanya banding dari putusan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil yang mendesak perlunya penegakan keadilan atas kasus Dini Sera. Berikut pernyataan selengkapnya. Kalau kita merujuk kepada pasal 183 KUHP, ya itu jelas. Hakim itu ya ketika memutuskan minimal ya sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti. Dan yang kedua, dia berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan perbuatan itu, kan itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hakim kok bisa mati rasa? Ya. Siapa yang mengganggu keyakinan dia itu? Siapa yang merobohkan keyakinan hakim itu? Apakah tadi disebut-sebut ada mafia, ya, yang merobohkan keyakinan hakim bahwa semua alat bukti sudah ada sebenarnya. Bahkan visum et repertum itu juga sudah disajikan. Tapi kenapa kemudian hakim seperti mati rasa, ya, yang tidak punya perasaan ketika memutuskan perkara ini? Nah, itu yang kemudian dikecam oleh banyak orang, ya. Sehingga kan orang berspekulasi, apakah karena dia anak seorang anggota DPR, kan gitu. Kan itu spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga kemudian dia ya dibebaskan. Ada apa dengan hakim tersebut? Ya, kenapa dia mati rasa? Kenapa keyakinannya itu roboh, bukan goyah, roboh, ya. Karena kalau merujuk kepada pasal 183 KUHP kita. Dan di 184 itu sudah ada alat-alat bukti ya yang diatur dalam pasal tersebut. Nah, sebenarnya visum et repertum ini juga sangat-sangat membantu hakim sebenarnya. Apalagi kalau kemudian katakanlah ya, kalau misalnya saksi kurang, alat bukti kurang, itu visum itu sangat penting sebenarnya. Dalam kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan di mana korban ya menjadi saksi, itu visum et repertum itu sangat penting sebenarnya. Tapi kenapa seolah-olah mata hakim itu buta? Ya. Buta mata hakim ketika membaca itu. Nah, karena itu sekali lagi apa yang disampaikan ya oleh sejumlah pihak tadi, Pak Habib, Pak Ahmad Saroni, perlu kita tindak lanjuti, dan saya melihat memang hakim ini sudah keluar dari hati nuraninya. Jadi kemanfaatan, kepastian, keadilan itu sudah dicampaknya jauh-jauh ya karena ada hal-hal tertentu. Dan sebenarnya ya kalau kita merujuk kepada kaidah logika itu keyakinan itu ada 3. Mulai dari pengetahuan sehingga dia membuat yakin, penglihatan membuat yakin, dan yang ketiga gabungan antara pengetahuan dan penglihatan membuat dia menjadi yakin, seyakin-yakinnya. Di persidangan kan sudah diperlihatkan semua itu, ya sudah diperlihatkan semua itu. Tapi kenapa kemudian ya pengetahuan dan penglihatan itu seperti dikaburkan? Nah, ini yang membuat kita geram, yang membuat kita bertanya-tanya, sehingga kemudian putusan ini itu menyakiti rasa keadilan masyarakat. Baik pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama pernyataan yang disampaikan oleh Nasir Jamil yang mempertanyakan alasan hakim memberikan vonis bebas terhadap tersangka yakni Ronald Tanur. Ia juga menilai bahwa hakim telah mati rasa karena mengabaikan sejumlah bukti yang ada serta rekaman kamera CCTV. Nasir Jamil juga mencurigai adanya mafia peradilan sehingga hakim memberikan keputusan untuk memberikan vonis bebas terhadap tersangka. Oleh karena itu pemirsa, Nasir Jamil berharap akan adanya putusan banding yang berpihak kepada korban. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio.